Anak perempuan ini bukan anak kecil biasa. Ia harus berhadapan dengan mafia Rusia di umurnya yang baru menginjak 10 tahun. Bos Rusia itu mengancam akan menyiksanya jika anak perempuan itu tak memberikan angka yang sudah ia hafalkan. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi? Anak yang bernama Mei ini adalah anak yang jenius dalam matematika. Saat ia bersekolah, ia selalu menyalahkan gurunya karena sering menggunakan rumus matematika yang lambat. Sang guru hanya bisa bengong dan merasa malu karena semua siswa menertawakannya. Semenjak dari situlah, Mei dipanggil oleh kepala sekolah dan disuruh untuk pindah ke sekolah lain. Ia merasa Mei terlalu pintar di sini dan harus dipindahkan ke sekolah khusus. Karena tak punya pilihan, Mei harus menyetujui saran itu demi masa depannya. Ia harus berpamitan ke teman-temannya dan berharap mereka tak akan melupakannya setelah pindah nanti. Tapi disinilah semua bencana itu bermula. Tiba-tiba saja Mei ditarik oleh seorang pria dan dimasukkan ke dalam mobil. Kejadian itu berlangsung sangat cepat dan Mei tak tahu ia akan dibawa kemana. Ternyata ia dibawa ke markas mafia Cina yang dipimpin oleh pria tua berjas abu-abu itu. Ia mengatakan bahwa keponakanku mengenalmu. Memang Mei tahu dengan anak itu yang merupakan teman kelasnya. Ternyata bos Cina itu ingin merekrut Mei karena kemampuan otaknya yang seperti sebuah komputer. Bos Cina itu menjelaskan bahwa ia tak suka dengan data digital yang selalu meninggalkan jejak. Ia membutuhkan otak seperti Mei yang bisa menghafal angka untuk memperlancar bisnisnya. Awalnya Mei menolak tawaran itu mentah-mentah dan bos Cina itu mengacak-ngacak sempoa di depannya. Ia mengancam Mei untuk mengerjakan sempoa itu atau ibunya akan dibunuh. Mei pun dengan sigap mengerjakan sempoa itu ke bentuk awalnya. Tak disangka Mei ternyata bisa mengerjakannya dan mengingat setiap angka sebelum teracak tadi. Melihat hal itu, bos Cina itu sangat senang dan mengatakan ia akan memberikan tawaran terakhir. Karena Mei adalah seorang yatim dan ibunya sedang sakit keras, bos Cina itu menawarkannya pekerjaan di Amerika dan mereka yang akan membayar pengobatan sang ibu. Tak hanya itu, ia juga mengenalkan pria Cina di belakangnya yang akan menjadi ayah angkat barunya. Dengan semua tekanan ini, Mei hanya bisa diam dan terpaksa setuju daripada ibunya kenapa-napa. Dan beginilah pekerjaan Mei sekarang. Ia harus menghitung seluruh bisnis mafia Cina di pasar ini dari tahun lalu dan perbedaannya dengan tahun ini. Ia menghitung pendapatan dan pengeluaran serta apakah bisnis itu sedang untung atau malah merugi. Dan jika bisnis itu merugi, maka para mafia Cina ini akan memberikan konsekuensi kepada pengelola bisnis tersebut. Pemilik kasino inilah contoh dari konsekuensi itu yang dipukuli habis